Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman sekalian, kami dari kelompok Gamma. Di mana kami akan hasil diskusi kami mengenai produk SWF Hotel. Nah, sebelumnya kami akan memamerkan hasil dari proposal kami. Yang pertama itu ada karya yang berjudul pertama ada apa itu hak? Hak itu merupakan semacam hak hukum dari pemerintah yang diberikan kepada karya ataupun produk hasil ciptanya masing-masing, kayak gitu teman-teman. Nah, itu juga ada hak cipta yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil karyanya. Dan itu juga ada hak kekayaan intelektual yang meliputi hak atas penemuan, desain, dan juga paten. Tentunya ada manfaat ini. Bapak silakan. Wait, jadi apa itu? Di sini untuk manfaat aki dalam produk itu adalah yang pertama itu sebagai sumber penghasilan, itu adalah pemegang aki bisa mendapatkan royalti jika ide mereka digunakan oleh orang lain. Nah, yang kedua di sini ada penerima hukum. Jadi aki itu untuk melindungi pencipta dan karya ciptaannya dari pelanggaran atau ya agar tidak dicuri oleh orang lain. Nah, itu adalah juga melindungi konsumen. Aki di sini juga bermanfaat untuk membantu konsumen terhindar dari produk palsu dan tiruan. Terus yang terakhir itu adalah pengakuan dan kredit. Aki memastikan seniman mendapatkan pengakuan yang layak atas karya mereka. Nah, begitu. Oke, ini juga ada hasil yang sudah kami buat, lalu dibuat dan Oke, ini merupakan rak dinding teman-teman layak atau rak dinding yang nempel di dinding. Nah, dengan bentuknya ini ada sisi panjang seperti ini. Oke, berlanjut. Oke, di sini kami memiliki keunggulan yang terdapat pada kelompok kami, yaitu proses cepat dan tidak melakukan yang lama. Terus bahkan yang boleh ditemukan kayak kayu dan paku buat pasang di dinding. Kita sebenarnya banyak tadi untuk memperindah rumah. Jadi di rak dinding ini juga pasti punya manfaat setiap produk yang kita sekarang manfaat. Manfaat dari produk yang kita bawa juga kan orang tua. Misalkan dengan adanya rak dinding banyak barang-barang bisa kita taruh, misalnya buku atau mungkin hiasan seperti tanaman, tanaman palsu banyak tuh sekarang itu bisa membuka ruang. Jadi dengan adanya rak dinding ini barang-barang tersebut bisa taruh di rak dinding yang kami buat ini. Sehingga ruang yang kita di rumah jadi lebih luas. Yang kedua adalah estetika dekorasi. Dengan desain yang dirancang seestetik mungkin, tentunya juga akan berpindah ruangan di mana dinding ini pasang dekorasi yang berguna, tidak hanya sebagai ruang penyimpanan barang, tapi juga bisa untuk memperindah ruangan yang digunakan. Lalu tidak salah menghemat ruang sama seperti teman-teman tadi. Dengan adanya rak dinding ini barang-barang yang bisa dipindahkan, jadi menghemat ruang. Yang lain itu sudah dirawat karena tidak terlalu banyak detail yang harus memerlukan perawatan khusus. Jadi produk ini tuh memang sudah dirawat, jadi bersihkan saja dengan lap sudah bisa, jadi sangat mudah dirawat. Oke, lanjut. Ada bahan-bahan teman-teman nih. Pertama ada alat, sudah jadi ada gergaji, bor listrik, pengukur dan pensil, lem, pasir, kuas atau roller untuk cat. Ini ada bahan, itu ada kayu, gula petra, setruk, pengisi kayu, dan cat atau varnish. Oh iya. Ini ada langkah kerja. Nah, di sini itu ada langkah kerjanya. Yang pertama, langkah pertama itu sebelum membuat produknya adalah perencanaan dan pengukuran. Di sini itu ada untuk menentukan ukuran dan perencanaan desain. Nah,
Yang kedua itu adalah persiapan bahan seperti potong kayu, amplas kayu. Terus, yang ketiga adalah pemasangan rak dinding. Itu adalah pertama dilakukan adalah penanda lokasi di dinding di mana tempat untuk meletakkan rak tersebut. Lalu bor dinding tersebut dan terakhir adalah pasang rak. Nah, yang keempat adalah finishing, yaitu adalah itu adalah cat atau vernish, yaitu pelapis untuk raknya agar tidak rusak. Dan yang terakhir adalah pengecekan dan penyesuaian. Oke. Ini kan disini juga ada SWOT. Kalau dari yang ini gambarnya itu gambar. Oke, apa sih itu SWOT? SWOT itu merupakan metode penggunaan yang dimana juga untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari produk yang kita buat. Di sini juga ada SWOT itu terbagi dari 4 macam. Yang pertama ada strength, yaitu kelebihan dari produk kita. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan dari produk kita itu apa sih? Dan yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang untuk menggunakan produk kita. Dan juga ada threat atau ancaman yang dimana dapat mempengaruhi produk kita. Di sini ada yang pertama ada threat, kebiasaan dan kualitas. Yang dimana kan dalam bentuknya sedikit panjang itu dapat membuat game di rumah kita. Juga ada daya tahan yang kuat karena dibuat oleh kayu. Selanjutnya juga ada kemudahan perawatan yang dimana dapat menggunakan termocek atau lap basah. Itu juga ada kemudian dan fungsi. Oke. Ini kita ada weakness, yaitu kelemahannya instalasi yang sedikit rumit karena ini kan perlu dipotong sebagai segi panjang dan juga di daun-daun seperti gambar ini, dan juga potensi kerusakan mekanis ya mungkin karena kan dipotong dalam kayu, jadi mungkin karena dengan beban yang kuat itu dapat membuat kayu itu patah. Dan itu juga ada resiko terhadap layak. Seperti yang kita tahu kan layak kan dimasukkan sama kayu, jadi mungkin dapat banget nih layak bakal makan kayu ini. Terus juga ada opportunity yang dimana kemudahan akses dan penjualan online trend. Misalnya Shopee, Tokopedia yang dimana itu masih dapat memudahkan nih untuk kita memberikan produk ini. Juga ada pengembangan teknologi inovasi, maaf. Dimana mungkin kadang-kadang bisa kita buat jadi mungkin bentuknya besi, bukan kayu lagi. Untuk ada presiden atau ancaman, yaitu persaingan dari material alternatif, perubahan sekarang dan tren, isu kesehatan dan keselamatan, atau ancaman dari perusahaan teknologi. Itu. Berarti dari proposal. Oke. Itu juga ada penelitian kita yang sudah dibuat. Boleh lagi dari boleh lagi. Oke, lanjut. Boleh lagi. Itu sudah ada contoh ya. Cara membuat hak ciptanya. Nah, ini juga ada poster penjualan. Oh, dan nah ini kayak gini. Tadinya kami jual 85.000 untuk satu truk ini, teman-teman. Sekian dari produk kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian? Saya mau nanya Obama, kalau misalkan kita ngajuin hak karya kita itu kemana ngajuinnya? Enggak, ngajuinnya kemana? Haki ya? Nah misalkan kita ngajuin itu ditolak tuh, apa yang bakal dilakuin lagi? Oke, siap ya Bian. Jadi kalau misalnya yang ditolak, Abian, berarti tuh mungkin kamu harus kembali lagi produk kamu. Karena mungkin yang kamu buat sebelumnya itu nggak layak untuk dijual. Bukan nggak layak itu ya, tapi mungkin kamu perlu kembangin lagi agar bisa diizinkan oleh pihak haki tersebut. Seperti itu Abian. Ya, jadi begini Obama, saya ingin bertanya. Jadi, apa yang menjadi halangan bagi produk Anda di era modernisasi seperti ini? Oke. Itu saja. Silakan.
Dijawab ya. Jadi untuk ancaman ya, itu pasti adalah FOMO. Di mana nih pasti masyarakat sudah mengeluh oleh mungkin mereka sekarang sama produk kita, ini kemudian mereka terganti sama yang lain. Jadi emang benar banget itu tuh acara-acara adalah di FOMO oleh masyarakat itu seperti itu. Apakah terjawab apa? Iya, kurang lebih terjawab. Oke, selanjutnya itu lanjut ke produk kedua. Nah, di sini tuh ditampilkan itu ada laporan yang berjudul laporan pengaduan habitat produk lalu mutiara manik. Oke, di sini tuh yang ditampilkan tuh ada pertama adalah ciri-ciri umum kalung manik. Nah, di sini tuh ada nomor 3 poin, itu ada bahan. Nah, biasanya itu kalung ini terbuat dari manik akrilik dan menggunakan benang sutra. Lalu yang kedua ada desain, memiliki bentuk yang tidak terlalu banyak berbagai ragam dan memiliki desain yang unik namun tetap mudah disesuaikan dengan pakaian apa saja. Yang ketiga adalah fungsinya untuk mempercantik diri kita dan memiliki nilai estetika. Nah, di sini ada peluang usaha untuk target pasar. Kalung manik ini tuh adalah biasa menarik berbagai segmen, yaitu mulai dari remaja hingga orang dewasa. Dan ini juga bisa digunakan untuk segala kalangan. Kedua ada produk unik dan personal. Jadi banyak orang yang mencari aksesoris yang unik dan custom made. Jadi produk ini tuh bisa untuk di custom dan disesuaikan dengan keinginan konsumennya. Permintaan aksesoris fashion yang stabil. Karena ini produknya itu adalah kalung, jadi bisa stabil digunakan untuk siapa saja. Nah, produk pasarannya dengan perkembangan zamannya sekarang itu platform e-commerce ya seperti Shopee atau Lazada itu bisa menjadi pasar yang cukup luas yang bisa digunakan, yang bisa dibuat untuk pemasaran produk kalungnya ini. Nah, ini hanyalah surat pernyataan kita. Ini selanjutnya itu adalah analisis SWOT dari produk kalung manik. Yang pertama adalah ada range, yaitu angka kekuatan. Yang pertama adalah keunikan dan nilai seni. Jadi produk itu memiliki seni dan nilai seni dan keunikannya sendiri yang membuat orang mungkin tertarik untuk membelinya. Terus yang kedua ada harga bervariasi, yaitu produk ini dapat dijual dengan harga yang bermacam, ya. Dari mulai harga yang terjangkau atau jadi harga yang lebih tinggi. Ketiga adalah kerajinan tangan. Produk ini tuh dibuat menggunakan kerajinan tangan, jadi itu menjadi suatu keunggulan dari produk ini. Keempat adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Produk ini mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal karena bahan dan pembuatannya dilakukan oleh penduduk setempat. Lalu yang kedua ini ada weakness atau kelemahan dari produk ini. Yang pertama adalah ketahanan produk itu sendiri. Nah, karena ini terbuat dari kerajinan tangan, mungkin tidak selalu produknya itu kuat atau kayak tergantung atau gimana itu. Lalu yang kedua pangsa pasar terbatas. Produk ini mungkin hanya menarik bagi segmen pasar tertentu yang menghargai barang unik dan seni kerajinan tangan.
Terus yang ketiga, persaingan yang tinggi. Banyak produk serupa di pasar yang menyebabkan persaingan ketat. Jadi untuk kelemahannya ini, terakhir proses produksi yang memakan waktu. Karena ini produk kerja tangan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuatnya. Lalu yang ketiga adalah yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama adalah tren mode berkelanjutan, yaitu perhiasan buatan tangan sesuai dengan tren mode berkelanjutan yang saat ini sedang berkembang. Lalu yang kedua ada pasar online seperti yang dijelaskan tadi. Potensi untuk memperluas pasar melalui penjualan online itu bisa berkembang lebih cepat lagi. Lalu ketiga adalah masih para wisata dan souvenir. Nah, produk ini itu juga bisa keluar sebagai souvenir atau di tempat-tempat wisata. Nah, terakhir customisasi produk. Produk ini karena bisa buatan tangan, jadi bisa di custom sesuai keinginan konsumen. Terakhir adalah apa sih? Dress atau ini teman. Yang pertama, perubahan tren mode yang cepat berubah dapat mempengaruhi kualitas produk. Kedua adalah kompetisi dari perhiasan lain. Persaingan dari merek perhiasan besar dan produk yang lebih terjangkau atau massal. Ketiga, produk imitasi. Itu adalah ancaman dari produk tiruan yang dijual dengan harga yang lebih murah. Keempat, ketidakpastian ekonomi. Itu adalah fluktuasi ekonomi bisa mempengaruhi daya beli konsumen terhadap produk non esensial seperti perhiasan. Ya, sekian presentasi produk kedua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, saya Kinan dari kelompok 1. Kan di dalam hak cipta ini kan ada surat pengajuan hak cipta tuh untuk di HAKI sendiri itu. Nah, juga ada namanya surat permohonan pengalihan hak cipta yang dimana itu untuk mengalihkan hak kepemilikan dari produk itu sendiri kan. Nah, kan yang namanya hak cipta itu kan ada loyaltinya ya untuk si penciptanya itu. Terus kalau udah hak ciptanya itu dialihkan dari pengalihan hak cipta itu tadi, itu loyaltinya apakah juga berpindah ke pemilik hak cipta setelah itu atau bagaimana? Masuk senja. Terima kasih atas pertanyaannya, Kinan. Di sini saya ingin menjawab itu terkait tentang loyalty ya. Iya. Nah, jadi ini tuh tergantung dari isi perjanjiannya, apakah loyaltinya ini dibagi antara pemilik asli atau pemilik selanjutnya. Nah, atau loyaltinya ini langsung diserahkan kepada pemilik hak cipta yang baru lah. Oke, selanjutnya lanjut ke produk ketiga yang berjudul laporan pengajuan hak kakak. Proposal itu dibikin oleh Muhammad Syekh Ekonomisa. Jadi proposal ini berasal dari produk lampu hias RGB. Jadi latar belakang gimana kenapa Syekh berpikir bahwa produk ini itu bagus untuk ekonomi atau peluang ini juga besar, karena dari awal dia berpikir bahwa penggunaan bahan ramah lingkungan pada dasarnya. Jadi dia berpikir bagaimana buat produk dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, bagaimana cara mendaur ulang agar menjadi sebuah produk yang berguna. Jadi awal mulanya Moshe menciptakan produk itu adalah dari dia berpikir bagaimana menggunakan bahan ramah lingkungan. Dan itu juga ada juga memikirkan bagaimana bahan daur ulang ini atau bahan ramah lingkungan ini bisa berdampak baik bagi halayak banyak dengan sekian model juga kreatif. Ya, ini surat pernyataan dimaksudnya. Oke, dari produk ini tuh kami sudah menganalisis aspek atau strength, weakness, atau jadi
pertama trennya itu ada fleksibilitas warna karena kita pakai hardware LED dalam produk ini. Tentu warnanya juga bisa disesuaikan dengan minat kita. Jadi lampu bisa jadi merah, hijau, juga jadi fleksibilitas warna bisa kita atur kemauan kita apa yang mau kita gunakan warnanya. Dan yang kedua adalah desain yang modern. Desainnya dari yang begitu ya modern. Jadi desain modern ini sederhana, minimalis, tapi dapat terlihat bagus. Jadi itu yang menjadi sebuah kekuatan bagi produk ini adalah desain modern yang juga pastinya akan menarik minat orang banyak apalagi masa sekarang ini. Lalu pengaturan produk ini juga bisa diatur warnanya lewat aplikasi yang ada di internet juga. Jadi kita bisa mengatur warnanya sesuai keinginan yang kita mau. Dan juga ada efisien energi. Jadi produk ini tidak memakan banyak energi karena dia hanya memakai baterai 5 volt, 3 buah baterai 5 volt. Jadi tidak memakan energi yang banyak. Lalu itu adalah weakness-nya, kelemahannya. Ya kelemahannya adalah harganya yang lumayan mahal di around 15. Karena walaupun ini menggunakan baterai lingkungan, banyak uang juga, tetap menunjukkan bagaimana kualitasnya. Jadi produk ini tetap kualitasnya tetap bagus, tidak mahal, tidak jelek kualitasnya, tapi sangat tepat, tapi bahannya tidak ramah lingkungan. Jadi memang kelemahannya adalah harganya mahal. Yang kedua adalah teknologi. Dan mulai generasi di sini, ini dapat cukup listrik dari baterai tersebut. Untuk pengaturannya juga pengaturan lampu ini juga butuh dari aplikasi, jadi tergantung pada teknologi. Jika tidak ada teknologi itu, lampu ini tidak akan dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada cahaya kodasi karena dia diciptakan dari bahan lingkungan dan tidak menggunakan kaca, menggunakan kapal, kardus, kapal. Jadi warna yang dialirkan tidak terlalu terang karena fungsinya bukan sebagai penerang ruangan, tapi sebagai hiasan. Lalu ada selanjutnya ada opportunities. Opportunities ada peluangnya adalah peluangnya kita melihat bahwa tren informasi yang ada saat ini juga membutuhkan bagi lampu hias ini, di mana semakin banyak orang yang lebih memperhatikan bagaimana estetika ruangan, lebih memperhatikan bagaimana estetika dalam produk yang ada dulu. Jadi opportunities ada, kita pikirkan tren dekorasi yang makin kesini makin diperhatikan, makin kesini makin berkembang, makin kesini makin banyak masalah. Lalu yang tadi adalah integrasi smartphone. Seperti saya bilang bahwa produk ini tuh bisa diakses warnanya menggunakan aplikasi. Jadi itu juga bisa diintegrasikan dengan smartphone, boleh dengan WiFi memang. Dengan WiFi ya kita bisa atur sendiri, makanya mau yang mana atau mau bagaimana bisa atur. Lalu di personalisasi di dalam hal ini, personalisasi ini kita bisa menyesuaikan bagaimana hidup yang kita mau, karena ini sebenarnya bisa dikasih hanya untuk ini saja, yang lain tidak hanya untuk lain sesuai dengan permintaan. Jadi personalisasi bisa dikasih sesuai dengan bentuk keinginan kita. Jadi itu kita permintaan dan sebagai opportunities karena dengan kita bisa mengakses tentunya beli atau perusahaan yang bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Saya ada trans, apa masalah jalan. Pertama persaingan yang belum sama dengan dekorasi kita tahu banyak teknologinya bukan sebuah hal yang baru karena persaingan jadi persaingan di produk ini juga cukup banyak yang menjadi ancaman bagi produk ini karena kita tentu tahu banyak banget produk-produk alam hias yang sekarang dijual di banyak tempat, tidak hanya di pasar tradisional, juga pasar modern di Mediso juga ada. Jadi persaingan cukup lumayan ketat. Lalu ada perkembangan teknologi dengan sebuah saat ini di mana yang teknologi semakin berkembang, di mana kecanggihan juga semakin berkembang, teknologi juga semakin berkembang. Jadi dengan teknologi ini juga bisa diancaman karena dengan teknologi dia bisa jadi zaman, jadi ketinggalan tren yang ada, jadi ketinggalan teknologi yang ada karena minimalis. Lagi ini minimalis jadi dengan teknologi yang ada yang baru sekarang bisa buat berbentuk macam-macam, lampu juga bisa jadi biasa yang berbentuk sebuah animasi ya sebagainya kan. Jadi perkembangan teknologi jadi sebuah cuma bagi kita. Lalu ada perkembangan fitur. Lampu ini punya perkembangan fitur yang seperti saya bilang warnanya bisa diatur tapi terbatas. Jadi biasanya cuma bisa menerangi ruangan secara umum. Lalu dia bisa diatur bermacam-macam motif dari lampunya tidak bisa dibikin kayak animasi atau sebagainya. Jadi keterbatasan fitur ini menjadi sebuah ancaman yang bisa saja itu menjadi satu kita lewat
lewat produk lain yang mempunyai mungkin fitur lebih bagus daripada ini. Jadi itu penjelasan dari produk 3. Terima kasih untuk hari ini. Sekian merupakan pemaparan dari produk kami. Selanjutnya adalah yang akan dilanjutkan oleh bapak kami.